Kawan niaga, selamat berjumpa di video pembelajaran pelaksanaan pengawasan perizinan distribusi bahan berbahaya atau P2. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pengawasan perizinan distribusi bahan berbahaya, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan pengawasan. Tujuan pembelajaran ini adalah agar para pengawas perdagangan mampu melaksanakan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku dan menyusun laporan hasil pengawasan bahan berbahaya. Nah, kawan niaga, selanjutnya mari kita simak bagaimana prosesnya. Kawan niaga, sebelum melakukan kegiatan pengawasan di lapangan, petugas perlu mempersiapkan data-data sebagai berikut. Pertama, jika pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan terhadap pelaku usaha, maka petugas perlu melakukan analisis pengaduan. Adapun laporan pengaduan ini diterima melalui kanal resmi berupa email, telepon, atau media sosial Kementerian Perdagangan. Kedua, apabila berdasarkan hasil analisis, kasus tersebut masuk ke dalam wewenang Kementerian Perdagangan, maka dilakukan tahap pengecekan profil pelaku usaha. Pada tahap ini, petugas memastikan melalui OSS bahwa pelaku usaha tersebut masuk ke dalam wilayah pengawasannya. Selanjutnya, petugas menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dibawa ke lapangan. Oke teman-teman, jadi kemarin ada pengaduan masyarakat yang masuk terkait penjualan bahan berbahaya. Nah, hari ini kita akan pengawasan ke PT Kimia Sejahtera Abadi untuk mengecek perizinan dan juga kegiatan distribusinya. Untuk dokumennya sudah disiapkan semua? Siap, sudah Bu. Boleh ini saya untuk lihat? surat tugasnya, kemudian ini untuk berita acara pengawasan bahan berbahaya, kemudian ini berita acara pengambilan sampel, dan yang terakhir ini berita acara pemasangan tertib niaga lain. Semuanya sudah siap Bu. Oke, sudah lengkap ya? Selain menyiapkan dokumen, sebelum ke lokasi pengawasan, petugas juga mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa, yaitu tanda pengenal, tertib niaga lain, stiker pemasangan tanda pengamanan, sarung tangan, dan masker. Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pemeriksaan kesesuaian seluruh parameter pengawasan, yaitu perizinan, distribusi, dan objek pengawasan. Selamat siang Bu, benar ini dengan PT Kimia Sejahtera Abadi? Iya, benar. Apa kami bisa bertemu dengan penanggung jawabnya? Saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari Kementerian Perdagangan, dari Direktorat Tertib Niaga, kami mau melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan berbahaya yang dilakukan oleh PT Kimia Sejahtera Abadi. Wah, nggak bisa Pak. Lagian Bapak juga nggak ada pemberitahuan kan di awal? Kawan niaga, perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh petugas pengawas apabila pelaku usaha tidak kooperatif. Yang pertama, menunjukkan dan menjelaskan secara detail surat tugas. Dan ini ID card-nya. Kedua, menunjukkan tanda pengenal petugas sesuai dengan nama yang tercantum pada surat tugas. Ketiga, menyarankan kepada pelaku usaha untuk menghubungi nomor telepon yang tertera pada kop surat tugas. Keempat, apabila pelaku usaha tetap tidak kooperatif, maka dapat dibuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh petugas. Dalam penanganan dugaan pelanggaran kegiatan perdagangan, penyidik PNS Perdagangan dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan atau lokasi tempat barang ditemukan melalui pemasangan tertib niaga lain dengan dibuatkan berita acara pemasangan tertib niaga lain. Klarifikasi dilakukan dalam bentuk tanya jawab atau wawancara dengan pelaku usaha, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Adapun pertanyaan wawancara disesuaikan dengan data dan atau informasi yang diperlukan petugas pengawas. Pelaku usaha yang kooperatif dan dapat membuktikan sedang dalam proses pengurusan izin diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan. Hal-hal yang perlu diklarifikasi antara lain ketelusuran asal barang, surat penunjukan dari perusahaan B2 atau importir terdaftar B2. Petugas pengawas tertib niaga, penyidik PNS Perdagangan, dan atau pegawai yang telah ditetapkan
melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Unit Kerja. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran kegiatan perdagangan, laporan tersebut mencantumkan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dilanggarnya. Saya sudah terima untuk laporan pengawasan PT Kimia Sejahtera Abadi. Kemudian bagaimana ini untuk tindak lanjutnya? Jadi Bu, karena PT Kimia Sejahtera Abadi ini tidak punya izin mendistribusikan B2, jadi ini bisa kita kenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, paksaan pemerintah, sampai paling maksimal bisa kita sanksi pidana, Bu. Baik. Kalau begitu, untuk usulnya saya tampung terlebih dahulu. Nah, demikian kawan niaga, video tentang pelaksanaan pengawasan perizinan distribusi bahan berbahaya. Sampai jumpa di edisi video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.